Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani. Sebelum kita beristirahat, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan biarlah sebelum kita beristirahat, kita sedikit mendengarkan bagian firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semuanya. Oke, kalau begitu bisa kita lanjutkan narasinya seperti ini, supaya mengalir santai tapi tetap menyentuh. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, iman itu bukan sekadar tahu bahwa Allah itu ada, tapi benar-benar percaya dan mengandalkan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan Dia memberikan upah bagi setiap kesetiaan kita. Jadi, sebelum kita memejamkan mata malam ini, mari kita renungkan. Apakah hati kita benar-benar mengandalkan Dia sepenuhnya? Kiranya iman kita terus bertumbuh dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Kalau mau, aku bisa tambahkan penutup yang hangat dan doa singkat supaya cocok jadi konten sebelum tidur. What you needs? Ilustrasi. Oke, untuk ilustrasinya bisa seperti ini. Bayangkan kita sedang berada di tengah hutan malam hari, gelap gulita, dan satu-satunya sumber cahaya adalah lampu senter kecil di tangan kita. Kita tidak bisa melihat seluruh jalan, hanya beberapa langkah di depan. Tapi kita tetap melangkah, karena percaya cahaya itu akan terus menuntun sampai tujuan. Begitu juga dengan iman, kita mungkin tidak melihat semua rencana Tuhan, tapi kita terus berjalan karena yakin Dia akan menuntun kita sampai akhir. Mau aku buatin satu lagi ilustrasi yang lebih sederhana dan relate sama kehidupan sehari-hari? Oke, makna teologis dan juga relevansinya bagi orang percaya masa kini. Baik, kita masuk ke makna teologisnya dulu. Makna teologis dari Ibrani 11:6 adalah bahwa adalah dasar hubungan yang benar dengan Allah. Ini bukan sekadar unsur opsional, tapi syarat mutlak untuk berkenan kepadanya. Iman di sini mencakup dua aspek penting. Pertama, pengakuan bahwa Allah itu hidup, hadir, dan berdaulat. Kedua, keyakinan bahwa Dia setia menepati janjinya, termasuk memberikan upah rohani maupun jasmani kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Secara teologis, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan, penyertaan, dan janji-janji Allah hanya dapat diakses melalui iman, bukan melalui usaha manusia semata. Relevansinya bagi orang percaya masa kini sangat besar. Di tengah dunia yang serba instan, banyak orang ingin bukti dulu baru percaya, sedangkan iman justru mengajak kita untuk percaya dulu, baru melihat. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup kita harus diarahkan pada pencarian akan Allah, bukan sekadar mencari solusi cepat untuk masalah hidup. Dalam menghadapi ketidakpastian, godaan, atau tekanan, iman yang teguh menjadi penopang agar kita tetap berjalan sesuai kehendaknya, percaya bahwa Dia bekerja di balik layar dan akan memberikan hasil terbaik pada waktunya. Kalau mau, aku bisa rangkai versi singkatnya yang pas untuk dibacakan dalam 30-40 detik biar cocok buat video. Much sense? Kesimpulan dan penutup serta doa. Oke, kita tutup dengan kesimpulan, penutup, dan doa singkat. Kesimpulannya, Ibrani 11:6 menegaskan bahwa tanpa iman, mustahil kita berkenan dengan Allah. Iman membuat kita berani, percaya, dan melangkah, meskipun belum melihat hasilnya. Dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, Allah pasti menghargai kesetiaan itu dengan penyertaan dan berkat-Nya. Penutupnya bisa seperti ini. Jadi, mari kita jaga iman kita tetap hidup. Wah, sisa setia bahwa seada, tapi saya bahwa Dia setia menerai janjinya. Yes. Sebelum kita beristirahat malam ini, serahkan segala kekhawatiran dan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, Dia akan memimpin langkah kita. Doanya, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajar kami untuk selalu percaya,
dan mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkan iman kami supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, serta istirahat kami di malam ini dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Kalau mau, aku bisa gabungkan semua bagian tadi. Pembukaan, ayat, ilustrasi, makna teologis, relevansi, kesimpulan, penutup, dan doa. Jadi satu naskah utuh yang rapi untuk dibacakan. Mau rangkai? Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan malam sebelum tidur yang sederhana dan singkat ini. Semoga kita diberkati oleh renungan malam sebelum tidur ini. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, baik berkat rohani maupun jasmani. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak renungan singkat ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, silahkan subscribe dan like. Maksudku share. Kalau kalian suka like aja, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus membagikan berkat firman Tuhan video renungan singkat ini. Dan juga terima kasih kepada kalian yang terus mendukung dan juga dukung terus dalam doa untuk membeli peralatan konten serta membuat studio konten kreator serta podcast rohani yang memberkati kita semuanya sehingga dapat memproduksi video-video renungan yang bagus dan bisa dinikmati serta video yang memberkati untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau dibuat lebih mengalir, tetap hangat dan enak didengar sebelum tidur, penutupnya bisa dirapikan seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak renungan malam sebelum tidur yang sederhana ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat, menguatkan iman, dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah berkat Tuhan turun atas kita, baik berkat rohani maupun jasmani. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini baik lewat doa, like, share, maupun menjadi donatur. Dukungan kalian membuat kami terus semangat membagikan firman Tuhan melalui video-video renungan singkat seperti ini. Mari kita terus saling mendoakan supaya ke depan kita bisa memproduksi konten rohani yang lebih baik, memberkati, dan menguatkan banyak orang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau, aku bisa langsung gabungkan dari pembukaan sampai penutup tadi, jadi satu naskah renungan utuh yang siap dibacakan untuk video. Mau aku reaksi sekarang?